memaparkan tentang hukum khamar dan juga menjelaskan bagaimana tahap-tahap minuman khamar dan proses minuman khamar itu seperti bagaimana. Dan kita akan menggunakan metode penelitian tematik Al-Quran. Lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Sebelum kita mengetahui tentang proses-proses pengumuman khamar, sebaiknya kita mengetahui apa itu penelitian tematik Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfah dari PAT 2A dengan NIM 12301193014. Pembahasan yang pertama adalah mengenai hakikat dari penelitian tematik Al-Quran. Penelitian tematik Al-Quran adalah suatu metode di mana ayat-ayat Al-Quran dibahas berdasarkan tema atau topik ataupun judul yang telah ditentukan. Kemudian, ayat-ayat yang berkaitan tadi dihimpun dan dikaji secara mendalam sampai tuntas, baik dari aspek asbabun nuzul, nasi wa mansuh, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh para mufasir dalam metode ini seperti yang diungkapkan oleh Al-Harmawi, kemudian dikutip oleh Nasruddin Baidan, yaitu yang pertama, menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan judul berdasarkan kronologis urutan turunnya ayat tersebut. Kemudian yang nomor 2, menelusuri latar belakang dari turunnya ayat tersebut. Yang ketiga adalah meneliti kata-kata ataupun kalimat yang berkenaan dengan topik yang telah dibahas dalam ayat tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 4, mengkaji pemikiran ataupun pendapat dari para mufasir, baik dari mufasir klasik ataupun kontemporer. Metode tematik ini dapat mengontrol bias-bias ideologi yang dipaksakan dalam penafsiran Al-Quran. Sebab akurasi dari penafsiran Al-Quran itu dapat dilacak melalui struktur logis dan hubungan dari ayat-ayat yang setema. Dengan begitu, penafsiran yang non-Qur'ani dapat dieliminir dengan sedemikian rupa. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan membahas sedikit tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang khamr. Sebelum saya masuk kepada ayat-ayatnya, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang khamr. Di dalam kamus ilmu Al-Quran disebutkan bahwa khamr itu mempunyai arti, yakni menutupi. Menutupi apa? Menutupi akal sehat, sehingga seseorang itu tidak bisa berpikir secara jernih yang dapat merugikan dirinya sendiri. Sini Abu Hanifah memberikan pengertian lain tentang khamr, sebagaimana untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur yang sudah dimasak, yang sudah mendidih, kemudian hal itu anggur tersebut mengeluarkan buih-buih sampai airnya itu menjadi bersih. Nah, sari buah itulah yang mengandung unsur memabukkan. Ada pula yang memberikan pengertian khamr itu lebih menonjol dengan unsur yang memabukkan. Artinya segala jenis minuman yang dapat memabukkan itu disebut dengan khamr. Menurut Ibnu Taimiyah, seperti yang dikutip oleh Ahmad Hara, beliau menyebutkan bahwa segala sesuatu yang dapat membuat hilangnya akal, membuat rusaknya akal, baik itu karena mabuk atau tidak, baik itu sedikit atau banyaknya jumlah yang diminum tadi, atau memberikan pengaruh atau tidak, dampaknya positif ataupun negatif. Di sini apabila sesuatu itu memabukkan, itu dinamai dengan khamr, baik itu berbentuk cairan atau benda padat atau merupakan makanan atau minuman, baik itu yang terbuat dari buah-buahan seperti kurma, anggur yang seperti tadi, dan buah tin atau terbuat dari hewan seperti susu kuda, itu disebut dengan khamr. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan dengan khamr itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 209 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa yang sangat besar dan memiliki manfaat juga bagi manusia. Tetapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepada kamu, apa yang mereka nafkahkan atau manfaatnya itu apa? Katakanlah, apa yang lebih keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berpikir. Al-Ayah surat Al-Baqarah ayat 219. Nah, di dalam lafaz yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun. Di sini Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar bin Khattab yang menceritakan bahwa ketika turun ayat ini, ia berdoa, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami ihwal khamr sejelas-jelasnya." Maka turunlah ayat ini. Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat itu kepadanya. Maka ia pun berdoa lagi, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai masalah khamr ini sejelas-jelasnya," untuk kedua kalinya. Maka turunlah surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan yang mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, kecuali hanya melalui saja, kecuali kamu sudah mandi wajib. Dan jika kamu sedang sakit atau sedang dalam perjalanan musafir atau setelah buang air atau kamu menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air untuk wudhu, maka bertayamumlah kamu dan tanah yang baik dengan tanah yang baik atau yang suci. Sapulah mukamu dengan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, di sini seorang muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengumandangkan iqamah sholat, ia mengucapkan, jangan sekali-kali orang yang dalam keadaan mabuk mendekati sholat. Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut. Lalu Umar berdoa kembali, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai khamar ini untuk sejelas-jelasnya." Maka turunlah lagi surat Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisri yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Yang artinya, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan beribadah atau sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Lalu Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, dan ketika bacaan itu sampai kepada kalimat berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu, Umar berkata, kami berhenti. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Ali bin Al-Madini mengatakan, sanad hadis ini adalah sanad yang sahih dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Dan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, ia menambahkan setelah kalimat kami berhenti tadi, yaitu kalimat karena ia dapat menghilangkan harta benda dan menghilangkan akal pikiran. Dan hadis ini juga diuraikan lanjut bersamaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui jalan Abu Hurairah pada pembahasannya di dalam surat Al-Maidah ayat 90, yakni yang berbunyi
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan yang sangat adalah itu perbuatannya setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dan di situ sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi, khamar adalah sesuatu yang sangat mengacaukan akal. Yakni khamar itu adalah sesuatu yang dapat merusak akal, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Seorang itu akan merugikan dirinya sendiri. Dan demikian pula dengan pengertian maisir, yaitu berarti al-qimar, yakni berjudi. Ya, Indana Mulat Lutfia dengan NIM 12301193038 akan menjelaskan tentang proses penghukuman khamr. Kalau kita menelaah ayat-ayat yang berkenaan dengan khamr, di sana didapati bahwa khamr tidak serta-merta dilarang oleh Allah. Hal ini sesuai dengan urutan turunnya ayat-ayat tentang khamr. Ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa ada 3 tahapan dalam pengharamannya. Namun ada pula yang merumuskan 4 tahapan, dan hal ini juga dipaparkan oleh Ali Al-Sabuni dalam tafsirnya. Terkait jumlah sebenarnya bukanlah jadi permasalahan karena intinya sama. Berikut tahap penghukuman khamr. Tahap pertama. Pada tahap ini Allah hanya memberikan penjelasan bahwa dari beberapa jenis buah, dalam hal ini kurma dan anggur, manusia bisa menjadikan sesuatu yang bersifat memabukkan dan juga bisa dimanfaatkan sebagai rezeki yang baik. Hal ini terkait karena pada zaman pra-Islam, minum khamr sudah menjadi kebiasaan di kalangan bangsa Quraisy sebagaimana mereka dalam berjudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thamaratin nakhili wa a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Artinya, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Ayat ini turun di Mekah. Pada saat turunnya ayat tersebut, khamr belum dilarang atau diharamkan. Tahap kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Ayat ini turun di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Sebab turunnya ayat tersebut menurut riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Umar bin Khattab bahwasanya ia pernah berdoa, Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang hukum khamr dengan keterangan yang jelas, karena ia telah membinasakan harta dan merusak akal. Kemudian turunlah ayat tersebut. Pada tahapan kedua ini, Allah menjelaskan bahwa sebenarnya dalam khamr terdapat 2 unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu manfaat dan madorot. Namun
Allah menjelaskan pula bahwa sebenarnya madhor yang ditimbulkannya jauh lebih banyak dari manfaatnya. Menurut Al-Sobuni, yang dimaksud dengan manfaat dari khamr adalah manfaat yang didapat dari memperjualbelikan khamr tersebut. Dan menurut Imam Al-Qurtubi, manfaat yang diperoleh dari khamr tersebut karena mereka mengimpor dari Syria dengan harga yang murah, kemudian menjualnya di Hijaz dengan harga yang tinggi. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Mahmudi, NIM 024 dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan tentang proses penghukuman khamr. Kelompok kami mengambil pemaparan kan ada 4 tahap penghukuman khamr. Nah, yang 1 dan 2 tadi sudah dijelaskan oleh pemateri yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tahapan ketiga dan tahapan keempat. Pada tahapan ketiga ini, setelah turunnya ayat yang disinggung oleh tahap kedua tadi, di sini timbul 2 golongan. Sebagian sahabat meninggalkan minum khamr karena melihat ayat tentang banyaknya kemudharatan daripada kemanfaatannya. Nah, sebagian sahabatnya lain masih meminum khamr dengan ayat ada beberapa manfaat bagi manusia. Nah, salah satunya yang masih menggunakan atau meminum khamr yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau ketika menjamu Ali bin Abi Thalib dan para sahabat lainnya, beliau menyuguhkan khamr, dan pada saat itu Ali dan sahabat yang lainnya meminum khamr tersebut. Ketika waktu sholat telah tiba, Ali bin Abi Thalib ditunjuk untuk menjadi imam. Nah, pada saat itu Ali bin Abi Thalib salah mengucapkan lafadz, yakni yang artinya, "Hai orang-orang kafir, aku akan menyembah apa yang kamu sembah." Nah, itu adalah kesalahan yang sangat fatal, sehingga turun ayat yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu sedang junub, kecuali hanya sebatas lewat saja, sehingga kamu mandi." Nah, pada tahapan ketiga ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya sudah diharamkan khamr, namun ketika sedang akan melaksanakan sholat saja, sehingga para sahabat masih ada yang meminum khamr tersebut. Nah, lanjut proses penghukuman khamr tahap keempat. Setelah peristiwa Abdurrahman bin Auf tadi yang disinggung dari tahap ketiga, di tahap keempat ini ada suatu peristiwa lagi, yakni ketika Utsman bin Malik mengundang Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabatnya untuk makan bersama di rumahnya. Saat itu sudah disiapkan daging panggang, yaitu daging unta, dan beberapa khamr. Nah, setelah makan, para sahabat tadi meminum khamr sehingga menyebabkan mereka mabuk. Tanpa disadari, Sa'ad bin Abi Waqqas menghina salah seorang kaum Ansor. Kemudian salah seorang dari kaum Ansor yang merasa dirinya terhina, dia tidak terima lalu mengambil sebuah tulang dan memukulkannya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sampai terluka. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengadukannya kepada Rasulullah SAW, dan turunlah ayat yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengadu nasib dengan menggunakan panah itu adalah salah satu perbuatan dari setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan." Itu tadi adalah sedikit pemaparan yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan dari kelompok ini dapat ditarik kesimpulan bahwa khamr adalah sesuatu yang berbahaya. Khamr merupakan segala jenis minuman atau makanan atau segala sesuatu yang dapat merusak jiwa dan akal, bahkan bisa menimbulkan ketagihan dari pemakainya, sehingga dapat menyebabkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, khamr merupakan salah satu seruan.
Islam sudah menetapkan tentang keharaman khamr apapun jenis dan bahan mentahnya. Bahkan Islam menyeru umatnya supaya menjauhi hal tersebut. Yang ketiga, khamr merupakan suatu cobaan. Allah ingin melihat respon manusia, apakah mereka sanggup bersabar menahan diri dari penggunaan khamr atau sebaliknya. Jadi khamr itu bersifat cobaan untuk menguji kualitas keimanan manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dalam hal perkataan maupun dalam pemahaman kami. Monggo dikoreksi karena kita sadar masih banyak kekurangan dalam hal menyampaikannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.